Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Senang sekali saya Skarsari dari Voice of Indonesia RRI menyapa pendengar Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Di sana ada rekan saya. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong in Hong Kong. Hai, selamat pagi. Selamat pagi, senang banget ketemu Sam lagi. Sam wajahnya ceria banget nih karena pasti habis walaupun udah pulang kampung tapi karena ada Indonesia Week rasanya kayak pulang kampung lagi nggak? Indonesia Week sangat meriah ya, nggak kayak pulang kampung pokoknya. Ada itu loh ondel-ondel apa? Ada ondel-ondel. Bukan ondel-ondelnya, yang gitu, yang boneka yang biasanya tuh di jalanan tuh apa? Boneka mampang, bukan ya? Yang di Jakarta tuh, yang biasa yang gede tuh. Bukan ondel-ondel ya? Ondel-ondel apa ya? Semacam ondel-ondel kali ya. Oh, iya. Itu didatengin jauh-jauh ya? Hong Kong. Wih. Bayangin aja itu naik pesawat, nggak naik Garuda. Aduh, sayang banget ya nggak ikutan di Indonesia Week, Indo Week 2024 yang diselenggarakan tanggal 1 sampai 3 November kemarin ya Sam ya? Betul ya, itu Chief Executive Hong Kong SAR ya Mr. John Lee yang memberikan pidato, seminar perdagangan dan pariwisata untuk investasi di Indonesia ya dan forum bisnis pada tanggal 1 November juga. Oke. Jadi selain ada yang serius-seriusnya seperti forum bisnis, kemudian juga ada yang seru-serunya, ada pertunjukan budaya, ada ondel-ondel, mungkin ada performance dari Indonesia juga? Iya, ada Rara, ada Yofi and Kim. Ya, Yofi itu wakil menteri ya, dari Kahitna. Oh, siapa ya? Yofi jadi ya? utusan khusus presiden baru dilantik kemarin ya, itu juga datang ke sana ya. Tapi kemarin nyanyi-nyanyi dong ya. Nyanyi-nyanyi, betul. Oke, ramai banget. Berdendang. Yang paling heboh yaitu waktu dangdutan. Rara. Wah. Itu ada jadi penduduk Indonesia atau PMI kebanyakan ya, itu kurang lebih 5.000 ya pengunjung. 5.000 yang datang ya? Wah. Betul. Kalah nih acara kita kemarin di Victoria Park ya ramainya ya. Wah, 5.000. 5.000 itu masih orang. belum dikasih masuk lagi ya. Masih ada berapa, kurang lebih ada berapa, ada kira-kira 1.000 lah nih yang nggak bisa masuk. Karena udah kepenuhan ya. Oke, itu keseruan cerita dari Hong Kong. Kalau di Indonesia sendiri, hari ini kan kita memperingati sebagai Hari Pahlawan di tanggal 10 November 2024. Jadi ada berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Bisa melalui di Surabaya ini ada Parade Surabaya Juang, kemudian juga ada beragam kegiatan-kegiatan lain. Tapi setiap generasi muda tuh sebetulnya memaknai Hari Pahlawan dengan berbagai cara sih. Kalau saya sendiri, saya generasi muda nggak ya? Ya lumayan lah ya. Tapi biasanya saya dengan memilih masih ya, boleh ya. Kita dengan misalnya memaknainya dengan menggunakan produk-produk UMKM gitu ya. Itu kan juga salah satu bentuk dari nasionalisme dan juga menghargai jasa-jasa pahlawan ya. Tapi ada juga dengan cara melakukan hal-hal baik untuk masyarakat seperti yang dihadirkan di episode kali ini di studio RTHK ya. Nanti kita mau bincang-bincang sama salah satu tokoh muda yang menurut saya ini pas banget dihadirkan di Hari Pahlawan ini ya Sam ya. Karena beliau dia itu juga seorang pahlawan juga kalau dikatakan ya. Pokoknya bisa menginspirasi kita semua deh karena memperjuangkan apa yang menurutnya prinsip-prinsipnya atau hal-hal yang patut diperjuangkan seperti membantu orang-orang atau masyarakat yang menghadapi bullying. Iya. Namanya adalah Mbak Agita Pasaribu. Tapi nanti ya bincang-bincangnya kami hadirkan setelah satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong.
Terima kasih masih bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Tadi kita sudah spill tamu kita hari ini. Ada Mbak Agita Pasaribu yang saat ini ada di Hong Kong nih, seorang founder dari Bully ID ya. Kita langsung saja sapa. Halo Mbak Agita. Halo. Mbak Sekar. Gimana? Gimana sehat-sehat Mbak Agita? Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Sekar? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini di Jakarta lagi musim hujan nih Mbak. Oh gitu, di sini udah mulai dingin di sini. Di sana mulai dingin Adem-adem. ya. Asik Iya. banget Mbak. Karena aku kemarin pas lagi ke Hong Kong itu tuh lagi panas-panasnya. Panasnya luar biasa ya Sam Agustus ya. ya? Iya Agustus. Luar kemarin. biasa di bulan Agustus. Iya. Ini kalau Mbak Gita kayaknya happy banget deh dari wajahnya ini karena menikmati Hong Kong pastinya ya. Iya, ini cuaca lagi bagus banget. Hari ini lagi bagus banget, sunny tapi juga windy gitu. Jadi just perfect today. Oke. Yeah. Boleh diceritain dong Mbak Gita di Hong Kong lagi ngapain nih? Oke, aku sebenarnya di Hong Kong ini sedang menjalani 3 bulan program di bawah dari HKU, University of Hong Kong. Jadi ada program namanya Asia Global Fellow. Nah itu merupakan fellowship program di bawah dari University of Hong Kong untuk jadi ada 17 dari anak-anak muda professionals yang terpilih dari worldwide gitu ya. Dimana backgroundnya macam-macam sih sebetulnya. Ada yang dari foreign affairs, ada yang dari governments, ada yang dari private sectors, ada juga dari civil society organizations, ada yang akademia juga gitu. Jadi so we were here in Hong Kong untuk study. We do research, but we also do understand better about Hong Kong really gitu. Jadi mengenai technology, economy, trade, politics, business, so many different aspects gitu. So we had a lot of fun and we learned a lot as well. Oke, jadi ternyata di Hong Kong ini Universitas Hong Kong punya kegiatan yang keren banget, 17 anak muda ya. Dan Mbak Agita udah berapa lama di sana nih di Hong Kong ya? Aku sebenarnya kesini di bulan Agustus Di bulan gitu dan Agustus. programnya akan berakhir di November, jadi 3 bulan ya. Oke, ini 3 sudah mau bulan, selesai. Bagaimana Hong Kong di mata Mbak dari semua aspek yang tadi Mbak Agita sebutin? Aku Hong Kong it's compact gitu ya. Jadi mau kemana-mana tuh super easy gitu kan. Karena aku dari Jakarta gitu. I mean it takes a while to go from point A to point B gitu kan. Iya, Dan kalau di Hong Kong tuh semuanya serba cepet gitu kayak Efisien ya? everything in within 20 minutes gitu. Jadi dan public transportation is the best in here gitu. Jadi easy, semuanya tuh well connected. Yang paling aku suka sih mungkin karena aku perempuan gitu ya, dan I feel really safe in here gitu. Bahkan ketika mungkin kayak mau kayak ngambil snacks atau belanja snacks gitu ke 7-Eleven malam-malam gitu, kayak mau beli apa gitu kan, and then I just walk alone gitu, dan gak ada yang catcalling, gak ada yang ngikutin gitu. Dan I mean that's one thing that mungkin di Jakarta kita harus belajar banyak gitu Lebih ya. waspada ya. Lebih waspada gitu. Dan di Hong Kong aku merasa super safe gitu. Public transportnya juga amazing gitu. Dan itu sih menurut aku yang paling berasa ya. Yang paling berasa kalau ya. ngomongin Hong Kong ya. Setuju sih ya, memang ya untuk perempuan tuh kerasa banget mau di atas jam 12 malam gitu ya Mbak Gita ya. Kita Benar. juga kayaknya tuh ngerasanya nggak takut aja gitu ya, karena ya benar sih itu yang Sekarang juga pernah kesini kan. Ya. Iya. So you know how it feels. Ya. iya. Oke. Ngomong-ngomong makanan any problem for you? Aku nggak ada restriction sih karena kalau makan ya. Jadi aku and I'm quite a foodie gitu. Jadi and I love dumplings. My goodness, dumplings are amazing in here gitu. Dumplings, I love dumplings. Dan aku paling suka sebenarnya ada restaurants yang aku I don't know, can I sebut brand? Itu Hutong namanya. Hutong. Ya. Hutong. I don't Karena saya know. belum pernah ini. Yeah, Hutong. it's very close to Chinese food. Yeah, Oh. yeah, Hutong. That was amazing, and I think karena Hong Kong it's such a beautiful kan kayak Bebek, angsa.
bebek, angsa, dan yang kayak crispy skinnya gitu. Super fatty. Nah, kalau ngomongin food nanti nggak selesai nih. Dimsum. Dimsum. Saya suka juga suka dengan dimsum. And Dimsum wonton mie, Mbak Sekar, wonton mie-nya. Wonton. Wonton mie, Hong Kong my is the favorite. best wonton. Yeah. So teman-teman semua yang dari Indonesia kalau mau ke Hong Kong harus nyobain Hong Kong wonton. Lain ya sama di Indonesia ya. Exactly, ya. Different, huh? Wontonnya tuh bener-bener yang gemuk-gemuk gitu, udangnya ya gede-gede ya. Isinya tuh mata gitu kalau bahasanya. Oke, jadi lengkap banget ya. Jadi dari Lengkap. segi apa sih namanya tradisional culture-nya juga masih berasa banget juga ya, bagi kita ya di sana Dan perpaduan kayak tradisionalnya dapet, modernnya dapet karena banyak banget rooftop juga kan di sini dan view is amazing gitu. Maksudnya luckily gitu Hong Kong nggak terlalu banyak polusi kan gitu. So we can see everything in here gitu. Dan view-nya tuh amazing gitu, kayak you will see the mountain, you will see skyscrapers and the ocean. That's something that you will never going to be able to see in any other cities, I think, right? I don't know in Jakarta. Yeah, I mean, but in Jakarta you will not going to see oceans, mountain, and skyscrapers Ancol. in the same at one. Iya, betul. Yeah. Oke, tapi dari kegiatan ini dari 17 anak muda berkumpul ini memang kegiatan tahunan ya Mbak ya? Dari Ya, jadi ada applicationsnya setiap tahun dari Asia Global Institute, University of Hong Kong. So biasanya dalam satu tahun itu mereka akan buka itu sekitar awal tahun gitu ya, di February or March. Dan nanti ada prosesnya gitu. Nah di prosesnya ini pertama ada application secara online form gitu, dimana basically yang dilihat adalah academic background dan professional backgroundnya. So every single individuals have a very different background gitu kan. Dan bukan dilihat harus dari humanitarian background or a very specific background. Aku sendiri legal practitioner. So I'm lawyer back home in Indonesia gitu. Dan yang dilihat bukan cuman sebagai what I did gitu or what I do, tapi juga drivennya tuh apa sih gitu loh, kayak what is your mission gitu, what do you want it to achieve for the next 5 years. Motivationnya ya, motivation to drive you. Exactly gitu. Jadi teman-teman aku yang di sama fellow di sini tuh mereka benar-benar super unique and I'm super grateful to have this opportunity to meet them, karena mereka benar-benar amazing individuals. Dari mulai we have fellows from Brazil, we have fellows from Ecuador, we have fellows from Egypt, and then mereka benar-benar yang top individuals di negara mereka gitu ya. Dan dari online form tersebut nanti kalau memang sudah terpilih dari yang pertama akan ada next 2 interview gitu. Jadi dari 2 interview ini nanti pertanyaan-pertanyaan itu lebih ke terkait dengan what is your view about some of the social issues that we are facing gitu ya, globally dan juga di negaranya, di negara di mana mereka apply gitu. Jadi waktu itu ketika aku pertanyaannya mungkin lebih ke in Indonesia gitu. Dan dari Indonesia memang hanya Mbak Gita sendiri ya untuk tahun ini ya? Atau Untuk tahun ini, ya. Pernah juga? Proses selectionnya bagaimana itu? Atau ada proses selectionnya? What is it? You need to be sebagai lawyer atau high education to be represented in Hong Kong? Enggak juga. Or in Jadi Indonesia? enggak juga sebenarnya. Cukup diverse ya Pak Sam gitu, cukup diverse gitu. Kita punya representatif dari perwakilan di Egypt itu, salah satu fellow-nya adalah parliamentary gitu. She works as one of the political party in Egypt. Di Ecuador sebelumnya bekerja di salah satu government, kemudian juga ada dari private sector, dari Mongolia gitu. So we have a very diverse, dan we do have lecture juga gitu dari India, dua-duanya itu dari academic background gitu. Jadi benar-benar
kombinasinya itu cukup diverse gitu, dan nggak harus datang dari humanitarian level atau nggak harus datang dari lawyer atau legal background gitu ya, dan yang dilihat tuh benar-benar secara individual gitu, karena ketika kita bersama-sama di sini gitu, it's not just we represents our organizations or represents our what we do back home, but it represents ourselves juga gitu, and to me this is beyond just apa ya, kalau bisa dibilang di luar dari professional development, ini juga menurut aku personal development juga gitu. We learn a lot from each other gitu, dan I think karena ini my first time juga kan in Hong Kong gitu ya, untuk for this long gitu, for 3 months. So I learned a lot of different things, how different culture, different way of communicating with private sectors in here, dengan government gitu, dan everything is just very easy, very approachable di Hong Kong, dan I think less hierarki ya kalau misalkan di Indonesia ya. Birokrasi dan hierarki. Gitu. Tapi kita harus ngerasa bangga sih ya, karena ada Mbak Gita yang mewakili Indonesia juga ya, sebagai satu sosok perempuan muda dengan berbagai background yang juga menarik. Dan kita masih akan ngobrol lagi sama Mbak Agita di episode selanjutnya. Kita kayaknya nggak cukup ya hanya hari ini. Karena ya, ini kita baru ngobrolin Mbak Agita di Hong Kong ya, belum mengenai pekerjaannya Mbak Agita nih sebagai foundernya dari Bully ID ini. Tapi di episode selanjutnya ya, sabar dulu ya, tahan dulu ya, kita spillnya dikit-dikit aja ya. Kita harus ngobrol-ngobrol lagi nih ya, mungkin minggu depan kita jadwalkan ya, dan beliau akan hadir lagi ya. Oke. Jadi yang masih mau tahu lebih lanjut soal Mbak Agita Pasaribu, tetap bersama kami di Hello Jakarta, Hello Hong Kong. Udah kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah, tetaplah pada pendidikan semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Tadi kita sudah dengar keseruan dengan Mbak Agita, tapi kita mau Ngobrol ada bersama Mbak Agita ya. Tapi masih ada yang mau disampaikan lagi nih dari Hong Kong, ada cerita apa Ya, nih? berhubung Sam? kita masih ada waktu ya, kita mau sampaikan ini bahwa Hong Kong International Airport ya itu ada runway baru. Oh, Ya, 3 runway system at Hong Kong International Airport itu akan dimulai operational ya pada tanggal 28 November. oh. Ya. Jadi Wah, nanti ini- penerbangannya makin banyak ya yang bisa menuju Hong Kong Betul. transit ataupun kemana-kemana. Oh, pantesan aja jadi pas dari nih. dari 68 pesawat Ha-ha. ya nggak sah per jam ya 68 pesawat. Jadi bayangin 68 pesawat itu per jam tuh landing di Hong Kong International Airport. Sekarang dengan new runway akan menjadi 102 flight per hour. Wow, per jam. akan menjadi Wah. satu bandara yang super sibuk di sana ya. Bisa ngebayangin nggak? 1 jam bisa ada 102 pesawat yang akan mendarat di Hong Kong. Oh, oke. Tapi jangan khawatir ya karena di untuk Jakarta, Bali ke Hong Kong juga kan kemarin ditambah ya. Kita sudah kasih informasinya di AirAsia ya, AirAsia ya. direct flight dari Jakarta ke Hong Kong juga ada ya. Jadi, nanti juga ada banyak lagi kebagian. pesawat-pesawat lain. Oke, ini karena keterbatasan waktu kita harus menyudahi kebersamaan kita di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Tapi kita akan masih berjumpa kembali di minggu depan bersama depan. juga dengan Mbak Agita Pasaribu. Terima kasih Sam sudah menemani, sudah bergabung bersama Terima kasih Sekar. Voice of Indonesia di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Sampai jumpa, terima kasih, bye-bye. Bye. Biar ku rakit pesawatku, rentangkan pelan dua sayapnya, nyalakan sumbunya hingga terpercik api menari. Lepaskan pengaitnya, relakan pergi ke arah bulan. Tak perlu kau rindu menunggunya, perlahan lupakan kepergiannya. Tunggulah kerling lampunya di saat bulan purnama tiba, pertanda dia telah bertemu dengan peri kecilnya di bulan. Pesawatku terbang ke bulan, pesawatku terbang ke bulan. Tak perlu kau rindu menunggunya, perlahan lupakan kepergiannya. Tunggulah kerling lampunya di saat bulan purnama tiba, pertanda dia telah bertemu dengan peri kecilnya di bulan. Pesawatku
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.